warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Salatiga, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 4 Salatiga, Bapak Ibu guru serta karyawan yang berbahagia. Pagi ini terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi hari ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan. Dan yang keempat nanti adalah presentasi dari saya. Dan terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga untuk acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk acara berikutnya, yaitu sambutan, yang tadinya saya sudah meminta izin untuk Bapak Kepala Sekolah mendampingi saya, namun karena ada kegiatan yang tidak bisa untuk ditinggalkan, maka Pak Kepala Sekolah menugaskan Pak Koko selaku wakil Kepala Sekolah. Pak Koko silakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru semua. Mohon izin perkenalkan saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang saat ini masih ada kegiatan di luar sekolah. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di ruangan yang nyaman dan sejuk ini, sehingga kita bisa mengikuti diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Jadian SPD. Bapak Ibu, dalam kegiatan diseminasi ini adalah merupakan salah satu tugas dari CGP atau calon guru penggerak. Mari kita dalam kegiatan ini nanti kita belajar bersama, kita belajar kepada CGP dalam hal ini adalah Bu Jadian, dan mari kita juga Bu Jadian nanti kita saling berbagi informasi kepada Bu Jadian. Mohon nanti Bapak Ibu feel free, bebas saja nanti ketika menyampaikan pendapat, ketika nanti mungkin bertanya atau memberikan tambahan, bebas saja, karena di sini konteks kita adalah untuk belajar bersama. Hari ini tidak ada guru menggurui, tapi di sini adalah kita diskusi, belajar bersama demi kemajuan diri kita pribadi dan juga kemajuan sekolah kita. Saya rasa tidak bijak rasanya apabila saya memberikan sambutan terlalu banyak. Saya akhiri biar kita bisa segera memulai diseminasi. Mohon untuk Bapak Ibu nanti untuk antusias mengikuti kegiatan diseminasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Koko selaku wakil Kepala Sekolah dari SMP Negeri 4 Salatiga. Langsung saja kita lanjutkan dengan Bapak. Ya, betul sekali bahwa diseminasi ini merupakan tugas dari CGP. Saya sebagai CGP dari SMP Negeri 4 Angkatan 9. Di situ saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama hampir kurang lebih 2 bulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, di sini nanti saya akan mendiseminasi mengenai budaya positif. Di samping itu, selain saya harus memaparkan ilmu yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak, nah saya juga kegiatan ini merupakan aksi nyata
positif. Nah, tujuan yang ingin saya sampaikan pada intinya kegiatan siang hari ini yang pertama adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian tujuan yang kedua mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian tujuan yang ketiga, saya mendapat kesempatan untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya bukan merasa paling pintar, tapi saya bersifat sharing saja mengenai apa pengetahuan yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian selama 2 bulan itu saya telah mempelajari pada modul 1 itu tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian di modul 2 saya juga telah mempelajari mengenai peran dan nilai dari guru penggerak. Kemudian di modul 3, 1.3 saya mempelajari bagaimana menyusun sebuah visi atau cita-cita sebagai guru maupun visi di sekolah SMP 4 ini. Nah, di sebuah visi kemarin saya juga sudah mempraktekkan bagaimana menyusun sebuah prakarsa perubahan. Nah, di sana saya juga mendapat dukungan dari teman-teman yang mungkin sebelumnya juga pernah ikut mengikuti diskusi saya dalam melakukan pembenahan atau diskusi mengenai visi misi dari SMP Negeri 4. Kemudian di modul ini saya akan memaparkan mengenai disiplin positif. Nah, di sini filosofi Ki Hajar Dewantoro yang sudah saya tangkap sebenarnya bahwa di sana sekolah itu sebagai ladang tempat persemaian benih. Agar benih bisa tumbuh maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara benih tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau hama yang mengganggu hidup benih tanaman dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan filosofi KHD, guru itu sebagai petani, sedangkan murid itu adalah sebagai benih. Nah, jika benih yang ditanam itu meskipun tidak unggul, jika kita perlakukan dengan baik, dengan kita menyiraminya, kemudian memberi pupuk, merawat hama-hama yang muncul, tentu akan menghasilkan bibit yang unggul. Kemudian yang kedua, filosofi yang kedua yaitu adanya engar sosong tulodo tuturi handayani. Nah, di sini kita sebagai guru, terutama di SMP Negeri 4 ini, marilah kita bisa memposisikan dari asas tersebut, yaitu engar sosong tulodo. Kita di depan seharusnya bisa memberikan contoh. Kemudian ing madya mangun karso, nah kita di tengah selalu memberikan motivasi itu. Kemudian tuturi handayani, kita yang di depan selalu mendorong untuk majunya sebuah kemajuan terutama di dunia pendidikan ini. Kemudian yang filosofi yang ketiga yaitu kita sebagai guru untuk menuntut siswa itu berkembang atau sesuai tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kodrat alam yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang berkaitan dengan kodrat zaman yaitu sesuai dengan perkembangan zamannya. Kayaknya kan ibu ya, yuk kita SBK aja nih. Saya dapat sendiri ya. Coba kita SBK aja. Ini ada Marina menari
budaya positif itu. Nah, adakah yang mau memberikan tanggapan mungkin? Budaya positif. Budaya yang baik-baik. Oh ya, coba Bu Mar. Apa Bu Mar? Membiasakan hal-hal yang baik. Kalau bertemu bapak ibu guru menyapa, kalau berjalan ke rumahnya membuka badan dan sebagainya. Toto kromo. Oke, terima kasih Bu Mar. Ada lagi mungkin ya, budaya positif itu adalah hal yang baik-baik. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Saya dulu. Oh iya, Pak Moko. Silakan Pak Moko. Menurut saya budaya positif adalah hampir sama dengan Bumat tadi. Kita menciptakan sebuah kebiasaan yang baik-baik, memberikan yang baik-baik, dan juga menciptakan suasana atau atmosfer yang nyaman untuk pembelajaran bagi seluruh warga sekolah. Iya, betul sekali. Nah, saya juga beranggapan sebelum saya mempelajari modul ini, saya akan membayangkan budaya positif itu yang seperti apa ya? Oh, apa nanti saya mau diajari Bu Ati bagaimana menyanyi dengan suara merdu, atau mungkin saya diajari Bu Nufus dengan menggambar yang baik, atau mungkin menari dengan teknik-teknik yang baik itu yang ada di dalam pikiran saya. Namun sebenarnya bahwa budaya positif itu memang betul apa yang sudah disampaikan oleh Bima dan Pak Moko tadi ya. Di situ adalah budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodratnya menjadi pribadi yang kritis, penuh hikmat dan bertanggung jawab. Nah, seperti di SMP 4 itu juga sudah ada ya pembiasaan setiap pagi jam sebelum masuk sekolah ya, kita Bapak Ibu guru telah melakukan simpati pagi. Nah, itu juga contoh pembiasaan yang sudah kita terapkan di SMP Negeri 4 ini. Kemudian di dalam kegiatan simpati pagi tersebut, siswa berjabat tangan, misalnya yang cewek berjabat tangan dengan ibu guru, kemudian yang cowok itu berjabat tangan dengan bapak guru. Nah, selain kegiatan tersebut, kita sudah melakukan pembiasaan yang lain seperti adanya apa Bapak Ibu? Ya, betul sekali, adanya batik Ibu Padang. Nah, di situ juga merupakan pembiasaan kalau yang Muslim itu melakukan sholat duha. Kemudian yang beribadah yang beragama lain melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan, ayo yang termasuk sebagai pembiasaan positif di SMP 4 yang lain. Ayo, apalagi ya Mas Raffi ya? Di SMP 4 selain pembiasaan itu adanya apa itu? Hari Jumat bersih ya, Jumat bersih. Kemudian jalan sehat. Nah, banyak sekali ternyata kita itu sudah melakukan pembiasaan positif yang ada di sekolah kita. Oke, nah pada pagi hari ini konsep utama pada budaya positif, nanti kita akan mengenal beberapa modul. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, nilai-nilai kayak kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita telah mempelajari di PMM juga bahwa pembelajaran paradigma baru itu yang bagaimana. Nah, di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, seperti apa nanti pembelajaran yang berpusat pada murid itu? Antara lain di sini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di situ mengutamakan kebutuhan murid
Ibu juga sudah cukup mengenal, memahami dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Coba minta tolong ya Mas Septa, apa aja tolong dibacakan. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, terima kasih sudah membacakan. Nah, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya kita ulas satu persatu contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana sih nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu bisa diwujudkan di SMP Negeri 4 itu yang seperti apa? Nah, seperti sudah kita ketahui bersama tadi ya, misalnya adanya batinku padang itu. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini kita mengharapkan siswa itu yang memiliki wawasan global. Nah, ditinjau dari situ kita mengharapkan bahwa murid kita itu bisa menyaring segala informasi atau menggunakan IT mereka dengan sesuai kebutuhan. Kemudian berikutnya adalah bergotong royong. Nah, sebaiknya atau seharusnya kita sebagai guru itu menanamkan rasa gotong royong. Kita juga sudah selalu menerapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari, misalnya melalui kelompok piket atau hari Jumat bersih. Kemudian kreatif. Nah, kita juga mendorong siswa untuk tumbuh kreatif sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, coba Bapak Ibu kita akan bermain teori kepalang tangan. Nah, nanti kita berpasangan ya, memposisikan sebagai A dan sebagai B. Nah, ini sudah berpasangan, nanti Bu Atik sama Bu Mar, Mbak Indah, Septa, Bu Lulu sama Mbak Yanu dan saudara. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda ya, yang A. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B sebagai rekan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda B boleh membujuk, menghardik atau mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Yuk, mari kita lakukan Bapak Ibu. Kita bisa melakukan kepalan tangan. Siapa yang memposisikan sebagai A dan siapa yang memposisikan sebagai B. Nah, coba. Monggo silakan melakukan.
Menurut saya teori kepala tangan ini saya khususnya menjadi terinspirasi. Misalnya dengan kepala tangan itu bagaimana supaya saya membuat teman saya ini untuk membuka kepala tangan saya. Jadi saya harus berpikir kritis, berpikir kreatif, atau dengan cara yang bahasa jalannya pakai okol gitu, mokso. Jadi Pak Tri malah dengan cara yang tegas bukan tangan saya. Pak, tangan itu berkeringat kalau mengepal ini apa mengepal enggak? Oh iya, ya bukan. Jadi ini contoh Pak Tri berpikirnya kreatif dengan cara tidak memaksa. Kemudian juga Pak Tri juga akhirnya persisten atau teguh di cara ini. Mungkin itu juga bisa kita terapkan karena kita dulu dalam dunia pendidikan. Bagaimana sih supaya materi yang saya sampaikan atau nilai-nilai karakter yang mau kita sampaikan kepada anak itu bisa terintegrasi ke dalam anak-anak. Setelah kemudian kita punya harus berpikir kreatif, berpikir kritis. Mungkin seperti itu Bu, kayak dengan profil pelajar pada sini. Terima kasih sekali Pak Moko yang sudah menggambarkan ya mengenai kepalan tangan. Mungkin ada yang lain? Bu Edem? Saya tidak berhasil sudah. Ya sudah. Sudah, saya sudah coba dari merayu sampai saya jelek-jelekin sampai tidak mau juga kurang Betul sekali, kita rayuannya kurang begitu ya. Baik, nah dari teori kepalan ini kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol ya, bahwa segala sesuatu itu kontrol itu terdapat pada diri kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, itu ya, jadi kontrol itu terletak pada diri kita. Gitu ya, posisi kontrol kita. Nah, di sini ada banyak miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Nah, ilusi mengontrol murid. Nah, sebenarnya kita itu ya, ilusi mengontrol murid. Nah, di sini seringkali ya kita memaksa murid kita harus berbuat sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebenarnya itu adalah teori kontrol kita sebagai guru ya. Kita bisa memposisikan sebagai guru tidak boleh untuk memaksa murid yang sebenarnya murid tadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun kenyataan yang terjadi di sini murid akan tunduk dengan aturan kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Nah, misalnya kita dengan memberikan misalnya imbalan atau hadiah. Nah, itu juga merupakan ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini dapat kita lihat misalnya anak-anak, kamu jangan berbuat seperti itu. Nah, itu contoh kritik dari guru. Nah, otomatis anak tersebut akan berpikir merubah karakter sehingga tidak berbuat atau mengulangi tindakan yang menurut kita itu belum benar. Kemudian yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga sering kita lakukan ya, kita sebagai bapak, ibu atau sebagai orang tua untuk menanamkan agar anak kita itu tujuannya ya berbuat lebih baik. Misalnya saya sendiri juga kadang pernah menerapkan diri ya dalam teori kontrol ini. Misalnya saya mengajarkan anak saya untuk melakukan sesuatu dengan saya beranggapan bahwa saya itu merasa tua, saya pernah melakukan sebagai anak-anak, jadi saya lebih tahu daripada anak tersebut. Nah, itu yang menggambarkan bahwa ilusi orang dewasa berhak memaksa. Lanjut. Nah, di sini ada stimulus kemudian dengan teori kontrol. Pada
kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi di dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu. Kemudian dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di dalam teori kontrol hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat juga gagal. Nah, sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon itu kita berpikir mengenai menang kalah. Namun di dalam teori kontrol itu kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tetapi kita sama-sama salah ataupun kita sama-sama menang. Begitu, itu teori kontrol. Nah, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol ini? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Nah, seperti yang terlihat pada skema stimulus respon menuju teori kontrol. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk pada modul kedua, itu mengenai disiplin positif. Disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Ya, kita mendengar kata disiplin, waduh, gimana ya, gitu ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara ternyata bahwa disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, ya, memiliki motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri kita. Itu jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Oke, nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbas atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin yang dimaksudkan itu menanamkan pada diri siswa agar memiliki sifat internal, ya, tertanam pada diri siswa tersebut, sehingga mereka anak-anak diharapkan melakukan disiplin itu karena bukan mendapatkan sesuatu, ya, gitu. Nah, sehingga disiplin positif, nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nah, ada beberapa nilai kebajikan. Itu contohnya dalam profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian di situ juga saya berikan contoh nilai menurut PYP, sikap murid itu harus adanya toleransi, rasa hormat, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang senantiasa kita bisa terapkan pada diri anak. Masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini mengapa kita melakukan sesuatu? Nah, bagaimana kita melakukan sesuatu itu tentunya juga ada sebuah alasan ya atau tujuan. Mengapa kita harus melakukan sesuatu? Seperti yang saya lakukan ini. Mengapa saya harus mengimbaukan Bapak Ibu semua? Karena saya juga ingin berbagi atau sharing mengenai ilmu yang sudah saya dapatkan atau pengetahuan yang sudah saya peroleh selama saya mengikuti proses PBB ini. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian Foster dalam bukunya Restructuring School of Discipline bahwa kita melakukan sesuatu itu memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya begini ya, anak-anak itu mereka tertib menggunakan seragam. Nah, mereka juga karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tuh, kenapa anak-anak harus patuh menggunakan sepatu kita, padahal mereka juga sebenarnya kepingin ya dan punya sepatu baru, tapi mereka harus menggunakan sepatu yang hitam. Nah, itu mungkin karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain itu siswa melakukan lomba dengan serius atau apa, karena mereka terdorong oleh adanya penghargaan atau hadiah nanti yang diberikan. Jadi terpengaruh sehingga mereka melakukan lomba tersebut dengan serius agar dapat memperoleh penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah perilaku manusia yang sangat diharapkan bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 perilaku manusia itu yang paling diutamakan, terutama sebagai guru adalah yang nilai ketiga, gitu ya. Seperti yang sering kita lakukan bahwa kita seperti kemarin ya Pak Kepala Sekolah mengumumkan bahwa yang terlambat, nah begitu ya. Itu karena apa? Nah, besok lagi itu juga Pak Cahyo sudah memanggil ya di sana. Kalau di sini alhamdulillah tidak ada, semua datang tepat waktu semua. Nah, di situ Pak Kepala Sekolah menghimbau bahwa untuk datang tepat waktu. Nah, kalau kita sudah tertanam pada diri kita ya, karena satu nggak enak ya kalau di yang nomor 1 itu nggak enak nanti saya ditegur Pak Kepala Sekolah, terus akhirnya berangkat pagi, itu juga kurang bagus. Nah, terus kemudian yang kedua, saya besok datangnya lebih pagi biar nanti saya digaji oleh Pak Kepala Sekolah. Nah, itu juga kurang bagus. Tapi apa yang tepat adalah kita ingin menjadi orang yang menghargai diri kita sendiri
kemudian memiliki nilai-nilai yang kita percaya, misalnya datang tepat waktu. Itu juga di samping kita bisa menyiapkan segala sesuatunya di sekolah dengan tertib, terus kemudian nanti kita tidak buru-buru di jalan. Nah, itu contoh-contoh penerapan dari perilaku manusia. Nah, sini dijelaskan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada kasus ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, nah di sini ada Bu Bitoh ya, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini, apakah tindakan Pak Seno itu sudah betul? Bagaimana Bu Bin? Kurang tepat, Bu. Nah, silakan untuk memberikan komentarnya. Kalau saya pengalaman pribadi, kalau anak ada kesulitan dalam pelajaran, saya terangkan sendiri, saya bantu. Ya, anak beruntung-untung, caranya yang tidak jelas yang mana saya bantu. Ya, berarti Jadi kita tidak boleh itu namanya membeli anak ya. ya betul sekali. Berarti tindakan yang dilakukan Pak Seno kurang tepat Iya, ya Bu, kurang. kurang tepat. Bahkan kadang akan malah membuat anak semakin malu down gitu ya. Ya, itu yang disampaikan oleh Bu Robito. Oke, berarti sebagai guru kita juga perlu berevaluasi ya, melakukan hal-hal yang lebih baik. Tentunya untuk memperoleh karakter siswa yang lebih baik. Di situ bukannya seperti yang dilakukan Pak Seno, itu juga akan membunuh karakter siswa ya, dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, coba sekarang kita langsung masuk ke materi berikutnya. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ada yang mau berpendapat hukuman, konsekuensi, dan restitusi, atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar hukuman, terus apa, konsekuensi dan restitusi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu lebih bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Itu yang sebagai hukuman. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Adakah Bapak Ibu yang di sini pernah melakukan hukuman? Oh, pernah. Tentu kita juga pernah. Nah, seperti kita lihat itu saat upacara ya, kita memberikan hukuman pada anak yang tidak memakai seragam dengan atribut lengkap.
misalnya itu anak-anak yang tidak tertib untuk berbaris di depan, itu juga merupakan contoh hukuman. Kemudian yang berikutnya konsekuensi. Nah, ini tadi kalau hukuman itu tingkatannya lebih jelek, ini juga tingkatan yang kedua jeleknya. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sifatnya terencana, sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu sebagai contoh konsekuensi. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bagus, restitusi ya. Di situ restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pendapat Gosen. Kemudian dalam proses restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian dari proses restitusi ini juga terjadi kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, dari ketiga itu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu sudah memahami? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan coba. Nah, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tindakan restitusi memang sangat diharapkan sebagai guru dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada murid. Nah, di situ restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu dilakukan untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Melalui restitusi kita diharapkan untuk menguatkan siswa. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di situ dari identitas gagal, hukuman tadi merupakan identitas gagal. Kemudian untuk menuju identitas sukses itu kita melakukan disiplin. Nah, di situ kalau hukuman tadi kan sesuatu yang harus menyakitkan, harus terjadi. Nah, tetapi di dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi di situ adalah restitusi merupakan pilihan. Kemudian di dalam hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian di dalam konsekuensi juga tidak nyaman untuk murid, anak juga, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian melalui restitusi menguatkan murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di dalam hukuman korban itu mendapatkan keadilan, kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian dalam restitusi korban itu mendapatkan ganti. Yang terakhir, dalam hukuman murid dan anak itu akan merasa tersakiti, sedangkan di dalam konsekuensi nanti murid dan anak dibuat tidak nyaman. Namun melalui restitusi diharapkan murid akan dapat atau mendapatkan penguatan gitu. Nah, di situ juga hukuman itu perilaku pasif agresif yang meningkat. Kemudian konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang melalui restitusi tersebut diharapkan masalah segera terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian di dalam konsekuensi memerlukan monitoring
dalam hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Namun melalui konsekuensi tadi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan di dalam restitusi itu lebih fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu hukuman adalah peraturan adalah kamu. Nah, di dalam hukuman misalnya ada kamu harus begini-begini. Nah, itu di dalam hukuman. Kalau konsekuensinya itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Itu kan lebih enak didengarnya gitu. Kemudian kalau melalui restitusi, apa yang kamu yakini? Apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian yang terakhir murid akan menguji dari peraturan. Kemudian melalui konsekuensi murid akan menghormati peraturan, dan melalui restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Oke, mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, ya. Nah, coba kita berlatih ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Nah, kira-kira masuk hukuman apa restitusi? Hukuman. Ya, hukuman. Kita simpen dulu, nanti jawabannya kita cocokkan. Kemudian yang kasus kedua, murid diminta bertelanjang kaki ya sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman ya, kita simpan dulu. Kemudian yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya, kita simpan dulu hukuman. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Restitusi. Kemudian yang kelima, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Restitusi. Kemudian yang keenam, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Restitusi. Yang terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, coba kita lihat. Nah, itu betul sekali ternyata apa yang disampaikan saya sudah kalian bisa pahami. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, kita lanjutkan, masih semangat Bapak Ibu. Semangat. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pertanyaan romantik. Mengapa kita memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Selamat hari. Ya betul, keselamatan diri. Terus itu aksesoris ya. Kartu polisi. Menunggu apa? Untuk keselamatan ya, ada berbagai pendapat. Kemudian untuk mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan di masa pandemi? Apa? Menjaga penyakit, berarti aman ya, untuk keamanan. Nah, ada yang lain? Mengikuti teman ya, itu tadi jawaban dari Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya menutupi jerawat, sesuai sakit, oke baiklah. Jadi sesuai keyakinan kelas kita ya, yang kita terapkan. Kalau mengapa kita memakai helm, yang tepat itu adalah untuk keselamatan ya. Itu yang sadari diri kita. Kalau misalnya saya takut dengan polisi, nah itu sudah masuk karena pengaruh dari orang lain, jadi bukan dari keyakinan diri kita, gitu ya.
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan tadi karena mengikuti teman. Nah itu juga masih bersifat belum keyakinan kelas, itu masih pengaruh dari pihak luar. Nah jadi yang betul adalah karena keamanan. Nah itu ya bedanya. Itu yang dimaksud dengan pemahaman keyakinan kelas itu yang seperti apa. Lanjut. Nah mengapa perlu keyakinan kelas? Murid-murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu apa perlu kita melakukan keyakinan di dalam kelas. Nah, catatan penting ya dalam pembentukan keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian perlu ditinjau kembali, evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, saya juga pernah melakukan keyakinan kelas tepatnya di kelas yang sudah saya lakukan. Nah, nanti Bapak Ibu juga perlu sebelum melakukan keyakinan kelas ada prosedurnya atau langkah-langkahnya yang harus Bapak Ibu terapkan nanti di kelas. Misalnya yaitu 1, mempersilahkan murid-murid melakukan curah pendapat tentang peraturan apa yang disepakati di kelas nanti. Nah, nanti kita memberikan kebebasan semua murid untuk membuat keyakinan yang harus disepakati di kelas itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan di papan atau di kertas poster. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Nah, kalimat positif yang dimaksud di sini adalah misalnya kata jangan. Nah, jangan terlambat. Nah, nanti bisa diganti misalnya dengan kata apa ya? Ya, betul sekali, datang tepat waktu. Kemudian selanjutnya itu meninjau ulang hasil curah pendapat, menemukan nilai-nilai kebijakan universal dalam kalimat-kalimat peraturan yang disusun. Nah, kalimat kebijakan universal yang dimaksud di situ tadi adalah misalnya datang tepat waktu. Nilai universal yang kita ambil adalah apa? Disiplin. Nah, itu ya. Nah, kita mengambil nilai disiplin dari datang tepat waktu. Kemudian meninjau ulang keyakinan bersama-sama, memastikan jumlahnya antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Nah, saya sudah mempraktekkan di kelas saya. Misalnya saya melakukan sebuah keyakinan itu, anak-anak diminta semuanya nanti untuk memberikan pendapat apa sih yang dimau mengenai keyakinan yang akan terjadi di kelas. Misalnya saya saat pembelajaran seni budaya. Nah, di situ saya mengajak murid-murid untuk melakukan keyakinan bersama murid-murid tadi. Nah, semua murid, pokoknya semua dilibatkan untuk mengemukakan pendapatnya. Dari pendapat-pendapat itu nanti kita sepakati bersama. Kita mengarah kepada apa? Misalnya tadi kan jangan terlambat, itu nggak boleh menggunakan kata negatif. Nanti kita gunakan kata positif. Jangan terlambat tadi kita melihat nilai yang terkandung di sana itu apa? Nilai universalnya apa? Nah, nilai datang tepat waktu berarti disiplin. Nah, mungkin bisa dirubah menjadi disiplin waktu. Itu. Kemudian dari satu kelas itu kan tentunya didapatkan berbagai pendapat yang berbeda. Itu kita simpulkan yang mirip-mirip. Misalnya tadi kan saat jam pelajaran harus ke belakang itu berapa kali. Nah, kaitan dengan waktu nanti kita simpulkan jadi tepat waktu. Nah, itu jadi dari berbagai pendapat tadi kita maksimalkan 3 sampai 7 keyakinan saja yang ada di dalam kelas nanti. Kemudian semua warga kelas meninjau ulang dan menandatangani keyakinan yang sudah terbentuk. Itu ideal.
idealnya mungkin kan karena kesepakatan bersama-sama, jadi kita minta persetujuan murid. Nanti yang sudah kita buat sebuah keyakinan itu bisa kita datangani murid seluruh kelas atau bisa cap jempol. Nah itu cap jempol bisa dilakukan itu sebagai hiasan, mungkin seluruh siswa dalam satu kelas itu melakukan cap jempolnya. Nah di situ. Kemudian yang terakhir memajang keyakinan di dinding yang mudah dilihat. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas tersebut juga disepakati oleh siswa-siswa semuanya, insya Allah pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan lebih tertib. Ya, sehingga kalau ada anak-anak yang melanggar, kita hanya menunjukkan bagaimana keyakinan yang sudah kalian lakukan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat bersama kemarin. Nah, seperti itu. Nah, di sini contoh-contoh penerapan saya bisa lakukan di kelas di awal, karena waktu itu saya belum melakukan CGP ya, jadi saya cukup membuat kesepakatan kelas melalui di papan tulis. Nah, itu juga merupakan kesepakatan yang harus perlu saya tinjau ulang dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang sudah saya terapkan melalui guru penggerak ini. Kemudian kemarin saya juga sudah mempraktekkan dalam penerapan bersama teman-teman CGP dalam melakukan keyakinan kelas itu. Oke, dari keyakinan kelas ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah paham ya? Oh, mau tanya ya, silakan Bu Ati. Terima kasih untuk pengetahuannya tentang keyakinan kelas. Tadi sudah disampaikan Bu Jariah bahwa sudah dilakukan di kelasnya Bu Jariah sebagai wali kelas tentunya ya, membuat keyakinan kelas. Nah, di sini timbul pertanyaan, keyakinan kelas dengan peraturan sekolah itu sama atau berbeda? Jika berbeda, di manakah perbedaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ati. Akan saya jawab satu dulu ya, nanti tidak keburu lupa gitu. Oke. Pada dasarnya keyakinan kelas dengan peraturan yang ada di kelas itu berbeda, tapi gimana ya? Berbeda dan tidak sama, Bu. Nah, serupa tapi tidak sama, ya, serupa tapi tidak sama. Kalau keyakinan kelas tadi itu lebih didasarkan pada keyakinan dari siswa. Jadi keyakinan itu atau aturan itu dibuat oleh siswa sendiri, melibatkan siswa dan guru. Itu. Kemudian kalau peraturan sekolah, peraturan itu dibuat oleh sekolah, namun disetujui oleh siswa. Nah, itu. Jadi konsepnya untuk peraturan sekolah itu kan disetujui oleh sekolah, sedangkan untuk keyakinan sekolah itu murid bersama guru. Jadi sudah terjadi adanya kesepakatan kelas. Begitu Ibu Ati. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalau masih ada sisa waktu kita bisa mempraktekkan mengenai ini ya, menyusun keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira apa ya 5 kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul tidak, Bu? Bapak Ibu? Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan yang kita lakukan dengan memiliki tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Namanya juga 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Terus berikutnya adalah kebebasan, dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Oke, kebutuhan bertahan hidup.
bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai sebagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dari dalam kebutuhan bertahan hidup itu termasuk di dalamnya ada makan, sandang, tempat tinggal, ya gitu. Lanjut ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di situ meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Kemudian ada binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di situ meliputi kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang terakhir, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-system dan self-system dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Oke, kemudian yang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di situ kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian anak-anak dengan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, itu kebebasan. Nah, setelah itu adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, ya. Kemudian Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi akan bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Tidak jauh ya dengan manusia. Nah, itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah modul yang berikutnya ada 7, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, sebagai Bapak Ibu guru, tentu kita diharapkan mengenal bagaimana sih kontrol guru, ya. Di 5 posisi kontrol guru, yang pertama itu tingkatan paling rendah itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat adalah pemantau. Kemudian yang kelima itu yang sangat diharapkan, ya, sebagai seorang guru kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Marilah kita bisa melihat video di sini bagaimana posisi guru dalam memposisikan diri sebagai kontrolnya. Apa
dia kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi sebagai posisi penghubung. Sekarang pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang berubah kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Justru Naren. Kamu suka ya kalau ibu berubah kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak Maaf ya Bu, maaf sekali. Atau posisi sebagai teman, guru lebih lembut lagi. Nah, sekarang itu tadi itu tadi membuat rasa bersalah ya. Sekarang posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ya Bu, pagi. Saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Sebagai posisi dulu sebagai teman. Sekarang posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, kita dituntut menjadi guru yang memposisikan diri sebagai manajer seperti apa kira-kira? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat
itu contoh posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, dapat kita lihat ya dari posisi kontrol guru ternyata lebih berupa fisik atau verbal. Nah, dengan nada suara yang tinggi, kemudian apa hasilnya? Nanti murid akan merasa sakit hati atau dendam. Itu ya yang hukum. Kemudian yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Di situ juga dengan nada suara yang lebih lembut. Kemudian murid itu merasa tidak berharga ya, telah mengecewakan orang yang disayanginya. Kemudian hasilnya murid akan merasa tertekan, menyakiti diri sendiri. Nah, itu kalau pembuat merasa bersalah. Kemudian, sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid. Kemudian nada suaranya lebih akrab ya, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian hasilnya murid akan senang, akrab, hanya saja murid tersebut nanti akan bergantung pada guru. Misalnya hanya aku sukanya sama bu ini, jadinya aku harus mematuhi bu ini. Nah, begitu. Kemudian yang pemantau di sini artinya mengawasi ya, nada suaranya dengan datar, terus bahasa tubuh yang formal. Kemudian hasilnya itu murid harus memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Murid tetap merasa tidak nyaman. Kemudian yang paling bagus ya, tuntutan kita sebagai seorang guru itu posisi kita harus sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkannya perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kemudian yang terakhir, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluar atau permasalahannya. Nah, kira-kira pengalaman Bapak Ibu, posisi mana yang telah dilakukan? Baiklah Ibu, kita lanjutkan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kemudian tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi di situ ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, di sini dalam menstabilkan identitas itu guru bisa meyakinkan ya pada anak bahwa dengan memberikan alasan tertentu, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, berikutnya langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah tersebut, misalnya setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, di sini juga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Di sini nanti Bapak Ibu bisa lakukan dalam memfasilitasi tindakan yang salah, misalnya dengan mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Atau bisa menggunakan kata-kata misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, itu merupakan salah satu dari validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya yaitu meyakinkan atau menanyakan keyakinan ya. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, jadi motivasi yang muncul dari diri murid tersebut. Kemudian mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Seperti pada video tadi bisa kita lihat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati begitu.
Ya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian murid mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah ini contoh saya juga pernah melakukan aksi apa tuh segitiga restitusi sebagai aksi nyata saya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Azhar. Silakan duduk Mas Azhar. Ya, kamu tahu di mana kejadian ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Ya, saya kemarin masuk, tapi saya tidak menjalankan tugas. Ada. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk kejadian. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak menunjukkan tugas? Saya tadi malam sampai ke rumah untuk pulang, saya menggunakan dia jam 12 malam, lalu saya diberikan doa saya mengantuk. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Nah, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? belum Nah, keyakinan kelas yang mana ya? yang selalu akan berjalan. Kamu tahu, lalu apakah kamu punya solusi untuk mengatasi masalah ini? Pertama-tama saya minta maaf pada kejadian karena saya tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, saya janji tidak mengulanginya lagi. Bermain game online di rumah. Dan yang ketiga, saya janji akan segera kembali kejadian dan jangan berulang besok. Baik, dari apresiasi. Tadi ya mengenai contoh penerapan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Nah, saya juga sudah mempraktekkan tidak hanya pada satu anak tersebut, saya juga sudah melakukan terutama di kelas saya dengan memposisikan diri saya sebagai manajer karena berdasarkan teori kontrol tadi saya bisa menerapkan itu akan membuat anak lebih memiliki karakter dan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakannya. Nah itu sebagai terakhir ya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya yaitu sebagai among manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Kemudian itu saja yang bisa sampaikan ya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan. Ya silakan Umar. Menurut posisi guru tadi ada beberapa. Yang terakhir adalah manajer. Mendengar kata manajer dalam benak saya yang sudah terpatri dari dulu adalah seorang yang berpenampilan polente, ya berdasi, menggunakan baju-baju yang branded. Kalau Pak Mangkok jadi manajer itu berdasi, ya. Kalau branded itu menggunakan high heels. Ternyata di sini kita juga harus jadi manajer. Nah, kalau kelas kita misalnya kelas 9 saja ada 8 paralel dengan kondisi yang berbeda-beda. Apakah kita di semua kelas harus memposisikan diri sebagai guru yang manajer? Gitu. Baik, terima kasih Bu Marwati atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Nah, posisi manajer memang diharapkan sebagai posisi yang ideal ya untuk kita sebagai guru. Namun kita bisa menerapkannya secara fleksibel saja. Mungkin yang agak lebih mendekati ya kita sebagai pemantau. Nah, pemantau murid bagaimana dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut sehingga kita itu diharapkan melakukan perlakuan terhadap murid itu among atau momong seperti yang diajarkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut.
Nah, jadi memang idealnya diharapkan sebagai guru kita itu melakukan fungsi kantor kita sebagai manajer. Begitu Ibu Ma. Oke, selesai sudah atas diseminasi saya pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Tetap kita selalu berusaha